Soal dalam bentuk isian, yaitu hewan kelas gastropoda mengartikan gastros dan podos yang berarti yaitu perut dan kaki. Mengapa? Gastropoda biasanya disebut siput atau keong. Gastropoda berasal dari bahasa Latin gaster yang berarti perut dan podos yang berarti kaki. Jadi dapat disimpulkan bahwa gastropoda merupakan hewan yang berjalan dengan menggunakan perutnya. Soal selanjutnya yaitu hewan kelas gastropoda menggunakan titik-titik sebagai kaki, yaitu jawabannya yaitu perut. Gastropoda merupakan hewan yang bergerak dengan menggunakan perutnya. Gastropoda berarti hewan bertubuh lunak yang berjalan dengan menggunakan perutnya, dalam hal tersebut adalah kaki. Selanjutnya yaitu soal dalam bentuk pilihan ganda, yaitu berikut ini merupakan siklus pertumbuhan makhluk hidup Aurelia aurita yang tepat secara berurutan, yaitu jawaban yang benar itu pada bagian A. Zigot, blastula, gastrula, planula, skifistoma, evira, dan tahap terakhir yaitu dewasa. Nah, Aurelia aurita memiliki organ kelamin terpisah dan proses fertilisasinya terjadi di dalam rongga enteron betina. Zigot yang merupakan hasil peleburan dari ovum dengan spermatozoid selanjutnya akan dikeluarkan dari dalam tubuh betina melalui mulutnya dan berkembang menjadi planula. Planula ini akan mengembara yang kemudian akan meningkatkan diri pada suatu substrat di dasar laut. Pada saat itu, rambut-rambut getarnya akan lepas dan tumbuh menjadi polip baru yang disebut skipistoma. Apabila telah mencapai ukuran maksimal, maka skipistoma akan mengalami strobilasi. Selanjutnya, ruas-ruas strobila yang telah tua akan melepaskan diri dan berenang-berenang secara bebas untuk hidup menjadi ubur-ubur atau medusa muda dan selanjutnya akan menjadi dewasa. Selanjutnya, pada moluska terdapat organ yang bernama radula. Radula adalah jawaban yang tepat itu pada bagian C, yaitu gigi. Mengapa? Karena radula merupakan organ pencernaan makanan pada filum moluska yang terdiri dari sejumlah gigi yang tersusun sejajar secara simetris bilateral yang ditopang oleh sebuah sumbu utama dan disokong oleh selaput tipis. Struktur radula ini terdiri dari sekumpulan gigi yang tersusun rapat dalam sebuah organ menyerupai pita yang terbentuk dari zat kitin yang fungsinya sebagai organ pengunyah dan pemotong makanan. Nah, selanjutnya itu soal dalam bentuk benar salah. Hewan laut yang bentuknya seperti tumbuhan dan hidup menetap dengan alat semacam akar adalah hidrozoa. Nah, jawabannya itu salah. Mengapa? Karena jawaban yang benarnya itu adalah anthozoa. Anthozoa merupakan hewan invertebrata yang masuk ke dalam filum Cnidaria. Anthozoa ini memiliki bentuk tubuh seperti bunga sehingga disebut juga sebagai mawar laut. Berdasarkan pengertiannya yaitu anthos yang berarti bunga dan zoon yang berarti hewan. Jadi anthozoa ini merupakan hewan yang memiliki bentuk seperti bunga. Bentuk tubuh anthozoa adalah berbentuk polip yang menempel di dasar perairan. Soal selanjutnya yaitu bagian tubuh moluska yang merupakan kumpulan bagian besar organ tubuh seperti organ pencernaan, ekskresi, dan reproduksi adalah massa visceral. Jawabannya itu benar. Soal selanjutnya yaitu ciri-ciri scapopoda antara lain. Yang pertama, habitat di laut dan pantai berlumpur. Kedua, dilindungi cangkang tubular. Ketiga, tubuh simetri bilateral. Keempat, kaki berguna menggali liang. Kelima, tidak memiliki tentakel. Keenam, memiliki beberapa insang. Yang benar dari data tersebut adalah jawaban yang benar itu pada bagian D, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Nah, scapopoda adalah moluska laut yang berbentuk simetri bilateral dengan cangkang eksternal berkapur yang terbuka di kedua ujungnya dan sedikit melengkung. Scapopoda memiliki ukuran dan bentuk yang beragam. Antara ordo satu dan ordo yang lainnya dapat memiliki ukuran tubuh dan cangkang yang berbeda. Selanjutnya yaitu soal isian.
Peran dari kaki chiton yaitu jawabannya sebagai alat penghisap. Seperti yang dijelaskan oleh Campbell pada tahun 2028, kaki chiton berperan sebagai alat penghisap yang sangat kuat. Selanjutnya yaitu bagian-bagian posterior dari chiton terdapat jawabannya yaitu jantung, aorta, dan sebuah sinus, di mana dijelaskan oleh Rusiana pada tahun 2010. Sistem peredaran darah di bagian posterior terdapat jantung, aorta, dan sebuah sinus. Itu soal pilihan ganda. Perhatikanlah tabel berikut. Organisme di atas merupakan anggota dari filum Mollusca. Kelas dari masing-masing organisme secara berurutan yaitu jawaban C, yaitu Gastropoda, Cephalopoda, Polycapopora, Scapopoda, dan Bivalvia. Selanjutnya yaitu karakteristik Polylacopora menurut Rusiana tahun 2010. Jawaban benar yaitu A, di mana chiton merayap perlahan di dasar laut dan batu-batuan yang lunak. Bagian dorsal tubuhnya terdiri dari keping-keping kapur. Sendi antar keping-keping kapur dapat dibengkokkan sedemikian rupa sehingga tubuhnya dapat dibengkokkan seperti bola. Yaitu ada soal benar salah. Neddum pada sistem pernafasan chiton SP berjumlah 2 buah. Jawabannya yaitu salah, karena pada sistem pernafasan chiton SP, insang tersusun dalam satu filama yang disebut dengan neddum. Neddumnya itu berjumlah 1 buah. Benar atau salah, habitat dari chiton SP itu di laut. Jawabannya yaitu benar, di mana chiton itu merupakan hewan laut yang hidup di substrat yang termasuk filum Mollusca kelas Polyplacopora. Itu soal dengan pilihan jawaban ganda. Pertama, chiton memiliki tubuh yang berbentuk oval dan cangkangnya yang terbagi menjadi 8 lempengan dorsal, akan tetapi tubuh chiton itu sendiri tidak berruas-ruas. Kedua, kaki chiton berperan sebagai alat penghisap yang sangat kuat. Ketiga, terwujud dalam cangkangnya yang digunakan untuk melindungi diri dari ancaman bahaya. 4. Periostrakum merupakan lapisan terluar dan tipis. Prismatik merupakan lapisan tengah, tebal, dan mengandung zat kapur. Sedangkan nacreus merupakan lapisan terdalam dan tipis dan berwarna. Cangkang gastropoda berasal dari lapisan periostrakum. Yang kelima, ada 1 atau 2 pasang kelenjar air liur yang bermuara ke rongga bukal. Pertanyaannya, manakah pernyataan yang benar mengenai Polylacopora? Jawabannya yaitu 1 dan 2. Selanjutnya yaitu menurut Irmaning Tias tahun 2014, peran Mollusca yang menguntungkan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sumber makanan yang mengandung semua jenis asam amino esensial dan asam lemak tidak jenuh. Contohnya cumi-cumi atau logilog, kerang darah atau Anadara grassona, dan kerang hijau atau Mytilus edulis. Kedua, penghasil mutiara contohnya Pinctada maxima, Pink martensi, dan Pinctada margaritifera. Yang ketiga, sebagai bahan hiasan dinding, pajangan rumah, kancing, contohnya cangkang berbagai siput dan kerang. Yang keempat, siput air tawar Limania merupakan inang perantara cacing Fasciola hepatica atau cacing hati. Dan yang kelima, hama tanaman budidaya contohnya bekicot atau Angcatina fulisa dan keong sawah. Dari pernyataan di atas, peranan Mollusca yang menguntungkan yaitu jawaban C, 1. Adapun soal benar salah, Cephalopoda adalah moluska yang sangat kuno. Diyakini berasal selama periode Devon
sebagai fosil tertua yang diketahui berasal dari periode itu. Kira-kira sedikit atau lebih dari 850 spesies yang tersebar di seluruh dunia telah dideskripsikan. Nah, jawabannya yaitu benar. Soal selanjutnya, Sapopoda merupakan anggota moluska yang sebagian besar bercangkang. Cangkangnya tunggal sehingga disebut unipalpia. Cangkangnya berputar seperti spiral, seperti halnya semua organ yang terdapat di dalam tubuhnya. Cangkangnya berasal dari materi organik dan anorganik yang didominasi oleh kalsium karbonat. Jadi jawabannya di sini itu salah, karena ini bukan pengertian dari Sapopoda. Selanjutnya kita masuk pada soal pilihan ganda. Berikut ciri-ciri yang benar dari spesies siput gading atau Dentalium vulgare. Kecuali kita lihat pada bagian A, ini termasuk ciri yang benar. Terus bagian B termasuk juga. Bagian C tidak termasuk. Bagian D termasuk. Bagian E termasuk. Jadi jawaban yang benarnya itu adalah C. Cangkok di bagian dorsal lebih tebal dibandingkan cangkok ventral. Soal selanjutnya, anggota filum moluska cangkangnya tajam, dapat menusuk telapak kaki dan menyebabkan luka adalah di sini jawabannya A, yaitu Sapopoda. Karena pada kelas Sapopoda ada satu spesies yang dinamakan Dentalium vulgare. Bentuknya itu tajam, dapat menusuk telapak kaki. Jadi jawaban yang benarnya yaitu Sapopoda. Soal selanjutnya yaitu Sapopoda mempunyai sebuah titik-titik berbentuk tabung yang terbuka pada kedua ujungnya. Sapopoda mempunyai jenis kaki penggali. Jawaban yang benarnya di sini adalah A, mantel atau cangkang. Pada soal selanjutnya, Sapopoda tidak mempunyai titik-titik. Pada umumnya, Sapopoda merupakan mikrokarnivora yang mengumpulkan mangsa, terutama foraminifera, dan memprosesnya dengan radula yang besar. Jadi jawaban yang benarnya di sini yaitu D, insang atau Osphadia. Selanjutnya masuk ke soal jawaban yang singkat. Sebutkan satu spesies yang berasal dari kelas Sapopoda. Adapun spesiesnya itu jawabannya Dentalium vulgare. Soal selanjutnya, Dentalium vulgare atau siput gading bereproduksi dengan cara jawabannya itu seksual. Untuk soal benar salah selanjutnya yaitu apakah pada sistem organ moluska memiliki radula yang berfungsi untuk melumat makanan? Nah, jawabannya itu benar karena menurut Herlanti dan Maulidi pada tahun 2010 menjelaskan bahwa moluska memiliki sistem saraf berupa cincin yang mengelilingi esofagus, sistem pencernaan terdiri dari mulut, esofagus, lambung, usus, dan anus, dan juga memiliki radula yang berfungsi untuk melumat makanan. Nah, soal benar salah selanjutnya yaitu adanya mentel bukan merupakan ciri khas yang dapat membedakan moluska dengan hewan lain. Jawabannya itu salah. Penjelasannya, menurut Desmaya Bunga Pertiwi 2022 menyatakan bahwa moluska termasuk ke dalam hewan yang bersifat lunak, baik dengan cangkang ataupun tanpa cangkang, seperti dari berbagai spesies kerang-kerangan, siput, kiton, cumi-cumi, dan spesiesnya. Ciri khas yang membedakan tubuh moluska dengan hewan lainnya yaitu adanya mantel. Karena mantel pada tubuh moluska merupakan sarung pembungkus bagian-bagian tubuhnya yang lunak yang biasa disebut cangkang. Soal pilihan ganda selanjutnya yaitu kata moluska berasal dari bahasa Latin yaitu jawabannya E, mollis. Menurut Rusiana 2011 menjelaskan bahwa moluska berasal dari bahasa Latin yaitu mollis yang berarti lunak. Selain bertubuh lunak, moluska juga memiliki cangkang yang berfungsi sebagai rangka luar. Moluska mempunyai dua kelas terbesar yaitu bivalvia dan gastropoda. Ukuran tubuh dan cangkang pada moluska sangat beraneka ragam. Kemudian soal selanjutnya yaitu ditemukan hewan dengan ciri-ciri tubuhnya simetri bilateral
memiliki sebuah kaki yang terbagi menjadi lengan-lengan yang dilengkapi oleh alat penghisap atau suker, dan sistem saraf yang berkembang baik berpusat di bagian kepala. Nah, hewan tersebut termasuk pada kelas? Jawabannya yaitu B, Cephalopoda. Nah, penjelasan menurut Martha Wahyuningrum 2014 menjelaskan bahwa Cephalopoda adalah kelompok dengan tingkat evolusi tertinggi di antara kelas lain dan filum Mollusca. Tubuhnya simetri bilateral, memiliki sebuah kaki yang terbagi menjadi lengan-lengan yang dilengkapi oleh alat penghisap atau suker, dan sistem saraf yang berkembang baik berpusat di bagian kepala. Nah, kelompok hewan ini berbadan lunak dan tidak mempunyai cangkang tebal seperti kelas yang lain. Nah, untuk soal pilihan dengan jawaban ganda selanjutnya yaitu contoh hewan dari kelas Amphineura adalah jawabannya A, Chiton tuberculatus dan Pneumonia carinata. Menurut Sodik 2014 menjelaskan bahwa kelas Amphineura merupakan hewan bertubuh simetris bilateral, kepalanya tidak jelas, menyerupai cacing, kemudian mantelnya tidak berkembang. Nah, kelas Amphineura terbagi menjadi dua ordo sebagai berikut. Yang pertama, Polyplacopora, contohnya itu pada Chiton tuberculatus. Kemudian yang kedua ada Aplacopora, bentuknya seperti cacing dan tidak bercangkang. Nah, contohnya pada Pneumonia carinata. Soal selanjutnya yaitu, apakah nama lain dari kelas Phalecipoda? Nah, jawabannya itu B, Lamellibranchiata. Menurut Waluyo 2010 menjelaskan bahwa selain Phalecipoda, ada beberapa sebutan untuk kelas ini yaitu bila dilihat insangnya yang berlempeng-lempeng, namanya adalah Lamellibranchiata. Selanjutnya adalah soal dengan jawaban singkat. Pada Chiton sp memiliki bentuk yaitu jawabannya adalah elips atau oval. Menurut Jeffrey 1989, Chiton termasuk dalam spesies Mollusca karena memiliki ciri bentuk tubuh umumnya oval dan memipih. Bagian tengah tubuh sebelah atas ditutupi oleh 8 buah lempengan plat yang keras mirip cangkang kura-kura. Nah, tersusun longitudinal secara tumpang tindih. Nah, selanjutnya kerang merupakan Mollusca anggota kelas Bivalvia. Nah, nama Bivalvia menunjukkan ciri, jawabannya adalah cangkang. Karena Bivalvia adalah salah satu kelas dari filum Mollusca. Mollusca berasal dari bahasa Romawi molus yang berarti lunak. Bivalvia berasal dari kata bi yang artinya dua dan valve yang artinya katup, di mana hewannya memiliki dua belahan cangkok atau dapat disebut sebagai cangkang. Nah, cangkang cangkok yang berupa dua buah lempengan ini menjadi ciri utama dari kelas Bivalvia. Baik, pada soal yang pertama, pilihan ganda, nama dari suatu hewan sering dikaitkan dengan bentuk organ yang dimiliki oleh kelompok hewan tersebut. Lamellibranchiata yang termasuk filum Mollusca ada hubungannya dengan jawaban yang benar yaitu insang yang berbentuk lempeng, karena Lamellibranchiata berasal dari kata lamella yang berarti lempengan dan branchion berarti insang. Soal kedua, lapisan pada Phalecipoda yang terdiri dari zat tanduk terletak pada lapisan. Jawaban yang benar yaitu periostracum. Selanjutnya yaitu soal benar salah. Yang pertama, sistem sirkulasi bivalvia terdiri dari jantung yang terletak di bagian bawah usus dengan rongga perikardium atau selaput pembungkus jantung dan terbagi menjadi di bagian auricle atau ventral dengan sebuah ventricle atau dorsal. Jadi jawabannya yaitu benar. Karena ventricle tersusun atas aorta anterior yang berfungsi terhadap penyaluran darah ke kaki, lambung, dan mantel, sedangkan aorta posterior menyalurkan darah ke rektum, dan mantel darah yang sudah mengalami oksigenasi di dalam mantel akan kembali langsung menuju jantung. Yang kedua yaitu mantel merupakan bagian tubuh Mollusca yang merupakan kumpulan sebagian besar organ tubuh seperti organ pencernaan, ekskresi, dan reproduksi. Jadi jawabannya yaitu salah, karena tubuh Mollusca terbagi menjadi 3 bagian yaitu kaki, massa visceral, dan mantel. Selanjutnya yaitu soal jawaban singkat. Yang pertama, organ pada Cephalopoda yang memungkinkan Cephalopoda dapat mengubah warna tubuhnya jika merasa terancam disebut. Jadi jawabannya yaitu chromatophora, yang dimana organ pada Cephalopoda yang memungkinkan Cephalopoda dapat mengubah warna tubuhnya jika merasa terancam disebut dengan chromatophora.
spora sendiri merupakan bagian pada jamur yang berfungsi dalam perkembangbiakannya. Selanjutnya yaitu cangkang bivalvia terbagi dalam dua belahan yang diikat oleh ligamen, yaitu jawaban yang benar pengikat yang kuat dan elastis. Menurut Indun 2009, ligamen ini biasanya selalu terbuka, apabila diganggu maka akan tertutup. Jadi membuka dan menutupnya cangkang diatur oleh ligamen yang dibantu oleh dua macam otot. Selanjutnya yaitu soal ganda. Ciri kelas dari Palecypoda adalah yang pertama, memiliki tubuh yang dimana berbentuk simetris bilateral, mempunyai insang berlapis-lapis, sebuah kepala rudimenter, memiliki sebuah tentakel, memiliki sebuah bentuk kaki yang dimana pipi dan terlihat seperti kapak. Jadi jawaban yang benar yaitu 1, 2, 3, dan 5 karena Palecypoda atau bivalvia ini tidak mempunyai tentakel. Selanjutnya yaitu lapisan penyusun cangkang Palecypoda terdiri dari periostracum, prismatik, nacreas, dan umbo. Jadi jawaban yang benar yaitu 1, 2, dan 3.